Ritual mesum di Gunung Kemukus. Ritual seks di Gunung Kemukus. Mungkin sudah banyak yang tahu tentang ritual mencari pesugihan, semacam babi ngepet dan sebagainya yang dilakukan orang di Gunung Kemukus. Namun ada ritual yang aneh satu lagi di gunung ini. Ritual itu adalah ritual mesum, dan parahnya lagi, yang dilakukan adalah berhubungan seks dengan pasangan tidak sah. Seperti apa ceritanya? Ritual jorok seperti bokep ini banyak juga dilakukan oleh orang-orang yang mencari jalan pintas untuk menjadi kaya, bahkan lebih pintas dari bisnis online. Hehe. Bagaimana sebenarnya ritual ini bisa menjadi semacam tata cara dan menjadi semacam tradisi yang sesat? Gunung Kemukus terletak di Desa Pendem, Kecamatan Sumber Lawang, Kabupaten Sragen, 30 km sebelah utara kota Solo. Untuk mencapai daerah ini tidak terlalu sulit. Dari Solo bisa naik bus jurusan Purwodadi dan turun di Belawan. Di sebelah kiri jalan akan kita temukan pintu gerbang yang bertuliskan Daerah Wisata Gunung Kemukus. Dari sini bisa naik ojek atau berjalan kaki menuju tempat penyeberangan dengan perahu. Perlu diketahui bahwa sejak penggenangan Waduk Kedung Ombo, Gunung Kemukus menjadi seperti sebuah pulau. Tapi pada waktu musim kemarau air akan surut dan praktis kita tidak memerlukan lagi jasa penyeberangan. Gunung Kemukus identik sebagai kawasan wisata seks karena di tempat ini orang bisa sesuka hati mengkonsumsi seks bebas dengan alasan untuk menjalani laku ritual ziarahnya. Itulah syarat kalau mereka ingin kaya dan berhasil. Dalam suatu aturan yang tidak resmi diwajibkan bahwa setiap peziarah harus berziarah ke makam Pangeran Samudro sebanyak 7 kali yang biasanya dilakukan pada malam Jumat Pon dan Jumat Kliwon, atau pada hari-hari dan bulan yang diakini baik. Melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang bukan suami atau istrinya, mereka boleh membawa pasangannya sendiri atau mungkin bertemu di sana. Haduh, titik. Dari sini aja sudah kelihatan gak benarnya. Mari kita ikuti konon sejarahnya. Meskipun masih ada yang menganggapnya hanya sebuah legenda rakyat daerah, dikisahkan tentang seorang pangeran dari kerajaan Majapahit yang bernama Pangeran Samudro. Ada yang menyebut bangsawan ini berasal dari Majapahit. Ada pula yang menduga dari zaman Pajang. Pangeran Samudro ini jatuh cinta kepada ibunya sendiri, Dewi Ontrowulan. Ayahanda Pangeran Samudro yang mengetahui hubungan anak ibu tersebut menjadi murka dan kemudian mengusir Pangeran Samudro. Dalam kenestapaannya, Pangeran Samudro mencoba melupakan kesedihannya dengan melanglang buana. Akhirnya ia sampai ke Gunung Kemukus. Tak lama kemudian sang ibunda menyusul anaknya ke Gunung Kemukus untuk melepaskan kerinduan. Wah, ibu dan anak sama bejatnya nih. Namun sial, sebelum sempat ibu dan anak ini melakukan hubungan intim, penduduk sekitar memergoki mereka berdua yang kemudian merajamnya secara beramai-ramai hingga keduanya meninggal dunia. Keduanya kemudian dikubur dalam satu liang lahat di gunung itu juga. Namun menurut cerita, sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, Pangeran Samudro sempat meninggalkan sebuah pesan, yaitu kepada siapa saja yang dapat melanjutkan hubungan suami istrinya yang tidak sempat terlaksana, itu akan terkabul semua permintaannya. Konon selengkapnya ia berujar demikian, baiklah aku menyerah, tetapi dengarlah sumpahku. Siapa yang mau meniru perbuatanku, itulah yang menebus dosaku dan aku akan membantunya dalam bentuk apapun. Yang jelas Anda jangan ikuti jejaknya ya, karena pasti akan mengalami akibat tragis seperti Pangeran Samudro yang bejat itu. Buktinya tempat itu menjadi bejat juga sampai sekarang. Menjadi tempat operasi para wanita malam dengan alasan menjadi peziarah. 175 anak tangga. Sekitar 300 meter dari kompleks makam di kaki bukit sebelah timur terdapat Sendang Ontrowulan. Sendang ini merupakan mata air yang digunakan Ontrowulan untuk menyucikan diri agar bisa bertemu putranya. Mata air itu tak pernah kering meski pada musim kemarau panjang sekalipun. Bagi yang percaya, air di Sendang itu bisa membuat awet muda. Kawasan itu pun dilindungi oleh rimbunnya pohon nagasari yang menjulang tinggi. Menurut Mbok Rumira, penduduk asli GK, usia pohon nagasari terbilang tua. Konon, pohon-pohon itu tumbuh dari kembang-kembang hiasan rambut yang terlepas dari kepala Ontrowulan usai dia melakukan pensucian diri. Kalau datangnya melewati pintu gerbang depan, Anda harus menaiki 175 anak tangga sebelum sampai ke makam. Namun,
Bila memutar lewat pintu belakang, yaitu melewati Sendang Ontrowulan, Anda harus melewati jalan berbatu yang mendaki sejauh sekitar 1 km. Aktivitas jalan kaki itu membuat jantung Anda berdenyut kencang sebelum sampai ke makam. Malam Jumat Pon sampai di teras makam, Anda akan diterima seorang kuncen, juru kunci yang duduk di dekat perapian. Bau kemenyan merebak di sana. Setelah menyampaikan niat, sang kuncen akan mendoakan Anda dengan mantra yang tak jelas terdengar. Setelah itu, Anda diminta untuk masuk ke dalam bangunan utama. Anda bisa menyampaikan semua niat dan keinginan. Asal dengan sungguh-sungguh, niscaya segala keinginan akan terkabul. Kata Hasto, 51 tahun, kuncen generasi ke-8 yang telah bekerja sejak tahun 1987 itu. Gunung Kemukus di malam hari. Menurut kuncen, juru kunci itu, pada setiap malam Jumat Pon jumlah pengunjung membludak mencapai ribuan orang. Puncak ziarah, katanya, terjadi pada malam Jumat Pon atau Jumat Kliwon di bulan Suro atau Muharram. Pada malam itu biasanya peziarah mencapai belasan ribu orang. Masih kata Hasto, justru banyak pengunjung asal Jawa Barat yang datang ke tempat ini. Memang objek ini terkenal karena terdapat 1000 mimpi indah yang bisa diraih di sana. Makam Pangeran Samudro diyakini memiliki tuah yang bisa mendatangkan berkah bagi mereka yang memohon dengan sungguh-sungguh. Sebut saja ingin sukses berdagang, mudah jodoh, atau karir cepat menanjak. Sayangnya, objek ini tercemar oleh mitos-mitos sesat. Misalnya, niat seseorang akan terpenuhi asal dia harus berhubungan seks dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suami atau istrinya. Padahal, tidak ada dasar cukup kuat untuk membenarkan mitos ini. Hasto, sang kuncen, juga tidak pernah tahu dari mana mitos itu berasal. Karena itu, kini pada hitungan 150 anak tangga menuju makam, Dinas Pariwisata Kabupaten Sragen memasang pengumuman melarang perbuatan asusila. Namun, begitulah seks selalu mempunyai daya magnetis yang kuat. Apalagi banyak orang yang percaya akan kebenaran mitos di atas. Terlepas dari itu, bila kita ingin menikmati pemandangan Bukit Kemukus dan sedikit berolahraga dengan menaiki anak tangga kemudian berziarah, niscaya Anda akan mendapatkan kepuasan jasmani dan rohani. Bila Anda kemalaman, tak usah khawatir, di sekitar bukit ratusan rumah penduduk menyediakan jasa penginapan.